Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Deki Priyawijaya. Saat ini saya mengajar di SD Kristen Eagle National Academy, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya mengambil video pembelajaran untuk memenuhi syarat UKIN atau uji kinerja dengan materi operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan pecahan. Mata pelajaran Matematika kelas 5. Mohon saran dan kritik yang membangun demi kemajuan kinerja saya. Terima kasih. Tuhan memberkati dan salam sejahtera untuk kita semua. Action. I spread together. 1, 2, 3. Thank you God for today. We are going to start our lesson today. We need your help to do our activities on this day. We will let them pray. Amen. Nyanyikan lagu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Pancasila. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Caci murid. Demi kehormatan ibu ayah dan sekolah kami harus bercakap dan bersikap sosial. Meeting. Good morning Miss Sandrio. Good morning. Good morning Miss Sandi. Good morning Miss Lisa. Good morning Mr. Decky. Okay, I'm fine, thank you. Sit down, please. Selamat pagi anak. Oke, ada yang tidak masuk teman-teman hari ini? Puji Tuhan masuk semua ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca kitab dulu ya. Oke, bacakan kitabnya dulu. Pada hari ini kita akan membaca Amsal 19 ayat 20. Ya. Sudah? Kita baca sama-sama. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Nasihatkan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Oke. Silakan dimasukkan kitabnya. Oke. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang materi pecahan. Nah, ada yang masih ingat tentang materi kemarin kita sudah belajar apa? Ya, Nata. Pecahan campuran. Pecahan campuran. Pecahan desimal. Desimal. Pecahan biasa. Pecahan biasa. Ada lagi kemarin? Mengubah pecahan Hah? campuran jadi pecahan biasa. Betul sekali. Jadi kemarin kita sudah belajar itu bentuk-bentuk pecahan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang operasi hitungnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke. Ada yang sudah belajar? Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini. Melalui diskusi kelompok, nanti kalian akan berdiskusi ya. Kalian akan menganalisis operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita, Mister punya video ya. Halo, aku dapat dan aku lucu. Yuk kita belajar bersama. Judulnya itu ya. Yeay, selamat ulang tahun Gira. Terima kasih Lulu. Oh ya, maaf ya, baru ada kita bertiga. Macetku belum pulang. Iya,
Tidak apa-apa, Dira. Kami bisa menunggu kok, sambil menunggu yang lain juga. Oh iya, kemarin penjual martabaknya memberiku bonus martabak mini. Siapa yang mau makan? Tapi kita makan satu dulu. Kita makan bersama saja. Tapi kan martabaknya cuma satu, Lu. Bisa kok. Kita bagi 2 saja, Putih. Kalian bagi 2 saja ya. Aku masih kenyang. Oke, aku yang bagi 2 deh. Ini untuk kamu, Lu. Kok aku dapat yang kecil? Iya Putih, kamu membaginya tidak sama besar. Maaf, kami jangan marah, Dira. Dira tidak marah kok, Putih. Terus supaya sama besar, Tadi. Iya. Kira-kira permasalahannya tentang apa? Apa dia? Pecahannya tidak adil. Macam apa tadi? Pecahan martabak mini. Martabak mini. Tadi baginya tidak adil ya? Ya. Tadi ada berapa tokoh yang sedang ngobrol? 3. Ya. Masih ingat siapa aja? Lu? Terus putih. Lulu ya tadi ya? Terus siapa lagi? Putih. Enggak. Dira sama Putih ya. Yang dapat bagian kecil tadi siapa ya? Putih. Lulu ya. Yang bagi siapa yang bagi? Yang bagi ada putih. Putih ya. Dari permasalahan itu kan dapat disimpulkan ternyata dalam membagi martabaknya itu tidak adil. Seharusnya kalau membagi sama rata ya. Tadi kan bentuknya bulat gitu ya. Ya. Dibagi 3 orang atau 2 orang tadi? 2. Siapa? Lulu sama Putih. Putih. Harusnya dibagi menjadi berapa? 2. Harusnya pas tengah gitu ya. Ya. Berarti di sini berapa bagian? 1 per 2. Tuh, sip. Bilangan pecahan. Masih ingat? Bilangan pecahan itu apa? Bilangan yang dinyatakan dengan apa ya? A? Angka itu sendiri. A per? B. Iya. Jadi pecahan itu dinyatakan dengan A per B. A itu disebut apa? Panggilan B-nya? A dan B itu apa boleh nol? Apa? Tidak boleh ya, karena kalau nol nggak bisa nanti dihitung ya. Jadi dia harus bilangan 1, 2, 3, 4, 5 semua ya. Nah, terus A itu disebut sebagai panggilan, B itu penyebut. Nah, jadi dapat disimpulkan pecahan itu adalah bagian dari suatu keseluruhan. Jadi kalau ini kan seluruhnya 1 dibagi 2, artinya 1 dari 2. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke bentuk pecahan. Masih ingat? Bentuk pecahan itu ada berapa? 4. Apa ya? Pecahan biasa. Jadi ada pecahan biasanya ada 4 ya. Yang pertama adalah pecahan biasa. Contohnya apa yang biasa? 1 per 2. 5 per 5. Dapat disimpulkan pokoknya bentuknya apa? Sederhana terus ada pembilang dan penyebut. Tidak ada yang lain ya. Berarti cuma pembilang dan penyebut. Contohnya ini 3 per 4, 1 per 2 dan terus pecahan campuran. Contohnya apa? Apa? 3 per 4. Betul. Berarti pecahan campuran itu pecahan yang bagaimana? Pecahan yang dikali habis itu ditambah. Ada bilangan bulatnya, terus ada bilangan yang pecahan ya, berarti pembilang dan penyebut. Contohnya ini. Contohnya ini. Nah, 1, 2, 3. Pecahan desimal. Contohnya apa? Ya, ada komanya ya. Terus contohnya 1,8. Nah, kalau komanya di belakang angka tuh di belakang koma 1 angka berarti dia per apa? 10 kan, di belakang koma 2 angka. 100. Ikutin ya, kan di belakang 3 angka berarti per 1000 dan seterusnya ya. Terus ada pecahan persen. Persen itu apa tuh? Bilangan yang selalu ada persen. Per 100 bilangan Betul, yang selalu ada. bilangan yang apa? Per 100.
penyebutnya 100 ya. Contohnya 25%. Artinya apa 25%? 25%. Nah, di sini ada fotonya siapa ya? Sedang belajar operasi hitung penjumlahan pecahan ya, penyebut sama dan beda. Weh. Itu fotogenisme ya. Oke, lanjut kita masuk ke ini di pembelajaran di kelasnya ini ya. Ini Mister ngetes Leo, Adel, Selma dan Elsa ya, sedang duduk ngikutin saya itu. Ini Mister di belakangnya diri. Tes. Langkah-langkah pengerjaan operasi hitung penjumlahan. Kalau penyebutnya sama, ya khusus ya, penyebutnya sama berarti kita langsung menghitung pembilangannya. Jadi yang dilihat pertama ini triknya ya, kalau ada soal operasi hitung pecahan penjumlahan. Langkah pertama tuh pastikan penyebutnya sama dulu. Yang kedua, jumlahkan angka pembilangannya. Yang ketiga, sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan ya. Cara menyederhanakan itu triknya pakai bilangan prima. Misalkan nih, ada berapa ya? 6/8. Disederhanakan dibagi berapa? Bilangan prima itu jumlah berapa? 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita bisa pakai 2. Dibagi 2 berarti bawah juga harus dibagi 2. Gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh ini. Ada soalnya nomor 1. 5/6 tambah 4/6. Dan kan kelihatan ya? Itu penyebutnya udah sama belum? Nah, berarti saya cinta penyebutnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Ada 3/4 tambah 5/2. Yang nomor 3 dan 2, 1/3 tambah 1,2. Yang nomor 3 itu spesial ya. Ada apa? Desimal sama jam? Nanti ada langkahnya sendiri. Nah, sekarang kita akan nomor 1 dulu. Nah, ini yang nomor 3 soal ini membuat Leo, Adel, Selma bingung ya. Lalu mereka berdiskusi ya, gimana ya? Kita lihat nomor 1. Dia bilang penyebutnya itu sudah sama loh, Leo. Adel bilang iya, berarti kita langsung ke apa penyebutnya sama ya? Terus tinggal menjumlahkan angka pembilangannya. 5 tambah 4? Penyebutnya tetap 6 ya. Berarti caranya 9 ya, 9 dibagi 3 semua, jadinya 3/2, terus jadikan campuran. Caranya gimana kemarin cara jadikan campuran? 3 bagi 2 kan 1 ya. Sekarang yang nomor 2. 3/4 tambah 5/2. Penyebutnya udah sama belum? Berarti kita langkahnya samakan penyebutnya. Nah, ini ada 4 sama 2. Itu beda. Ya kan? Terus samakan penyebut dengan menentukan KPK. KPK itu apa? Kelipatan perkosongan terkecil. Jadi kelipatan itu artinya menambah sejumlah angkanya ya. Misalkan 4 sama 2 lah. 4 terus 8 terus 12 dan seterusnya ya. Lihat 2, 4 terus 6 dan seterusnya. 8 gitu. Nah, KPK itu cara menentukannya adalah dilihat angka yang sama tapi diambil yang kecil ya. Di sini kan ada ini ya. Kalau kita pakai ini ya, beda dengan pakai tabel ya. Kalau pakai ini berarti kita ambil yang 4. Nah, ini ya. Set 4 sama 4 ya. Berarti nanti KPK-nya adalah 4. Ditulis di penyebutnya 4.
Langkah berikutnya adalah kita menentukan pembilangnya masing-masing. Caranya gimana? Dibagi. Ya, 4 dibagi 4 Satu. dikali 3. Tiga. Nah, kita ngisi yang ini ya. Tiga betul. Mana caranya? Iya, ini 4 dibagi 4 lalu dikali 3. Berapa hasilnya? Tiga. 3. Oke, lalu yang sebelahnya 4 dibagi 2 berapa? Dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, terus dilihat penyebutnya ada sama belum? Berarti 13 ditambahkan. iya, betul. 13/4 itu sudah. Iya, betul. 4 kali 3. Iya, berarti sisa 1/4. Gitu ya. Siap. Nah, ini berikutnya adalah soal yang nomor 3 tadi ya. Itu berbeda karena campuran sama desimal. Makanya bagaimana? Itu tambahan 1 di atas itu. Jika berupa pecahan campuran atau pecahan desimal, rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya gimana? Kalau campuran jadi biasa, dikali, terus ditambah. 3 kali 2, 7. Berarti gini ya. 7 per 3. 3 kali 3 ditambah 1 berarti 3. berarti dia 7 per 3. salah. 11. Soal ini juga. Oh, ini contoh dari saya ya. Berarti berapa ini? 10 per 3. Kalau itu berarti berapa? Itu 7 per 3. 7/3. Kita cek ya. Kita rubah dulu. Nah, 21/3 menjadi 7/3. Gitu ya. Terus yang 1,2 pecahan biasanya berapa? 1 per 10. Kita koma berapa? 1 per 10. Berarti dia 1 per 10. Oke, 12/10 tuh ya. Karena 15-nya ikut itu. Ya. Terus disederhanakan jadi berapa? Dibagi 2 semua 6 per 5. 5. Kenapa nggak jadikan campuran? Karena nanti kita harus menghitung dulu itu ya. Jadi nggak usah jadikan campuran. Nah, 7/3 tambah 6/5. Penyebut udah sama belum? Nanti kita samakan penyebutnya. KPK-nya 3 sama 5 berapa? 15 ya. Terus dilihat atasnya berarti 15 dibagi 3 kali 7. 5 kali 7 dari mana? Betul, dikali. Oke, yang bawah sebelahnya. Yang kan bagi 5, 3 dibagi 6, 18. 8. Oke, 35 tambah 18 berapa? 3 tambah 18 yaitu 45 53 15 jadi berapa? campuran 38/5. Nah, siapa sekarang? Jangan belajar penghitungan pengurangan pecahan. Langkah-langkahnya tetap ya sama, cuma yang berubah tuh operasi hitungnya. Pertama, perhatikan penyebutnya, dan kedua apa? Langkahnya apa? Hitung pengurangannya, terus sederhanakan. Ada 3 contoh soal lagi. Oke, yang pertama 2/5 dikurangi 1/5. Itu penyebutnya udah sama ya? Tapi jawabannya berapa? Gampang kan nomor 1 ya? Terus nomor 2 penyebut udah sama? Jadi kita samakan ya. KPK 6 dan 9 berapa? 9. KPK-nya 18, berarti penyebutnya nanti 8.
4 bagi 4 1 ya. 13. 13. Yang sampingnya 4 bagi 2 2 6. jadi jadi 7 barang. 4. Dijadikan pecahan campuran. Iya, jadinya 1 3 barang. Hebat. Terus sekarang kita kasih LKPD dulu. Oke, terus kalian ya. Tulis dulu, yuk. Tulis nama ya. Untuk pembagian kelompoknya, Mister sudah bagi ya kelompoknya sama ada Theo, Gabriel, Obi, sama Dara. Untuk kelompoknya Ben ada Jose, Elsa, Selma. Kelompoknya Cleo ada Nathan, Daniel, Adel. Kelompoknya Kenzo ada Baim, Alex, dan Johan. Nah ini adalah LKP di Mandiri, coba dikerjakan. Silakan saya beri waktu 5 menit selesai itu ya. Tinggal menuliskan pecahannya berapa. Yuk. Kita bahas sebentar ya. Yang pertama, nah itu ada gambar pizza ya. Pizzanya di 1/2 betul. Kalau nomor 2 itu dibagi 3. Berarti 1/3. Oh balik nih ya. Nomor 3 itu ada berapa? 9. Jadi ada 9 potongan ya. Nomor 4. 1/5. Kembali, nggak apa. Nomor 6. Ini betul. Nomor 6 ini. Yang nomor 5 lah ini berapa ya? 3/3. Yang hilang berapa yang hilang? 1. Harusnya kalau ini semuanya ada 1/4 ya. Karena hilang 1 jadinya 3/4 oh. Yang hilang 1 ya. Harusnya ada di sini. Yang dihasilkan ini kan. Nggak apa-apa kalau begitu. Oke. Sekarang kita mau kasih tantangan lagi. Sekarang kerjanya kerja kelompok ini ya. Silakan. Nama kelompoknya sudah dipersiapkan. Nah. Siap-siap setelah ini kerja kelompok. Tadi kan sudah jelaskan sedikit ya. Ya, sambil nulis. Dikerjakan kerja kelompok. Oke, dibaca. Kelipatan 9 jawabnya dari sebelumnya. Nah, ketok dulu. 9 belum. 6 kali piro? 2 kali 4. Ya, kalau bisa. Kalau enggak ya sudah itu sampai satu enggak apa-apa. 8 dibagi 4 sampai 7. Mau pengen mau jadikan campuran boleh lagi. Oh campuran, oh persen, oh desimal, oh pecahan biasa. Yang kedua, lihatlah penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal singkat aja membilang tanpa membilang.
bilang dikurangi 9. Kalau penyebutnya sudah sama. Kalau beda, ya kita harus cari dulu KPK-nya. Dengan cara yaitu penyimpanan tadi bisa, pakai tabel juga bisa, gitu ya. Pakai power factor juga bisa. Setelah ketemu penyebutnya, berarti kita tinggal memainkan angka pembilangnya. Dengan cara apa tadi? Ini dibagi ini dikali pembilang, ketemu ini, gitu ya. Seru sebenarnya ya. Nanti ada lagi. Oke, sekarang Mister membawa sesuatu. Ini namanya apa ini? Kartu domino. Sudah pernah main kartu domino? Ini ada sabna, ketchup, dan menghitung jumlah pecahan dengan kartu domino. Nanti ada gamesnya. Pokok siap-siap ya. Menghitungnya harus lebih cepat, oke? Nah ini ada contohnya. Itu ada kartu domino 1 sama 3 titik ya. Ini kita anggap saja yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Nah kalau dibalik gimana bisa? Boleh dibalik, tapi kan nanti beda jawaban. Kalau dibalik jadinya berapa itu? 3/1. Berarti jawabannya 3 ya. Boleh saja. Tergantung nanti naruhnya gimana. Kalau naruhnya kamu gini, berarti ini berapa? 5/1 lihat awalnya ini jadi gitu ya. Sepakatan aja. Oke, ada lagi. Nah ini berapa ini? Terus kita kasih sedikit permasalahan. 1/3 ditambah 1/6 berapa? 2/9. Ngosok berapa? Dilihat ya, langkahnya tetap, cuma beda simbol. Kalau dilihat seperti ini, nah ayo coba. 18. KPK-nya berapa? 18. Ada yang lebih simpel lagi? 6 ya. KPK 3 dan 6 itu kelipatan paling pendeknya kan 6 ya. Ya. Caranya itu kayak Elsa tadi. Didapatkan, nah ini KPK 3 dan 6. Nah, 3 itu terdiri dari 3, 6, 3 itu dan seterusnya. 6 itu 6, 12, 18 dan seterusnya. Kita ambil, di situ kan ada 12 yang sama ya toh? 6 juga sama, kita ambil yang paling kecil. Nah, berarti KPK-nya adalah 6. Terus yang atasnya, gimana atasnya? 6 dibagi 3 dikali 1 berapa? 3. 6 bagi 3 diproses. 2. Jawabannya Berapa? 6 bagi 6 ya 1 toh ya. Berarti jawabannya adalah 3/6. Disederhanakan. Oke, berikutnya ada lagi nih. Nah, tapi ini yang pengurangannya caranya sama, tapi cuma operasi hitungnya yang beda. 1/3 dikurangi 1/6. KPK-nya tetap ya berapa? Jadi jawabannya KPK-nya tetap 6. Nah, terus 6 bagi 3 berapa? Kali 1. Berarti nanti 2 kurangi 1, jawabannya adalah oke. Sekarang ini gamesnya ya. Kalau sudah Mister akan acak ini ya. Nah, coba dibaca dulu petunjuknya. Kalau nanti akan Mister kasih 2 kartu acak. Nah, terus kalian seolah-olah menempelkan dulu, misalkan ditempelkan di situ ya. Nah, terus sampingnya begitu. Terus ditentukan pecahannya berapa, diisi di tabel baliknya. Lembar kedua diisi di situ. Nah, diisi di situ ya. Misalkan kartu domino 1 pecahannya berapa, domino 2 pecahannya berapa.
terus dihitung ya, pengurangan sama penjumlahannya. Kalau terjadi ada tempatnya kebalik, misalkan nggak bisa dikurangi, berarti dibalik ya. Sudah selesai semuanya Elsa? Nanti langkah berikutnya ya, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Kita presentasi nanti berkelompok. Oke, berikan. Nanti berkelompok maju. Perkenalan kami dari Bapak apa ini? Maria. Namanya siapa aja? Terus? Oke, beri aplaus dulu. Oke, silakan bikin saya nama 3 nama. Begini, sudah selesai teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada saya yang bertanya ya. Enggak, sulit. Itu dari 8/30 harusnya bisa dijadikan tambahan boleh. Terus 8/30 bisa disederhanakan nggak? Jadi berapa? Dibagi berapa? Nanti atasnya dibagi 2, 8 dibagi 2, bawahnya juga bagi 2. Sama dengan 1 besar, satunya plus 1 besar. Iya, itu. Oke, yang bawahnya ini sudah betul ya. Oke, tepuk tangan dulu namanya. Terima kasih. Kamu perkenalan dulu ya. Tepuk tangan dulu nama timnya Cancel. Silakan Cancel. Perkenalan ya. Timnya? Nama tim? Ikut saya. Terus siapa aja? Nama saya Hindu. Nama saya Vino. Nama saya Alex. Nama saya Julen. Oke, siapa yang bertugas tadi? Oke. Silakan disampaikan. Ini hasil kerja kami. Siapa yang mau bertanya untuk timnya Cancel? Kalau bisa lihat pengerjaannya sudah sangat detail sekali ya. Ya, nanti itu kalau di ujian kerjanya kayak gini detail banget. Karena kalau lengkap seperti ini nilainya pasti sempurna. Walaupun nanti jawab salah, berarti ada nilainya. Tepuk tangan untuk timnya Cancel. Kalau gini nanti salahnya di sini. Oke, paham ya? Oke, anak-anak. Kira-kira dari pelajaran pada hari ini, apa yang bisa kamu pelajari? Apa?
dalam pemahaman materi. Oke. Kesimpulannya apa Pak dari ini yang dipelajari kita? Kamu telah belajar apa Pak dari ini? Tentang apa? Operasi itu apa? Pengurangan. Nanti ada media apa tadi yang domino, betul. Ya. Intinya kalau itu langkah-langkah pekerjaan, kalau penjumlahan pengurangan adalah lihat bentuknya. Dua, samakan penyebutnya. Kalau sudah sama sikat, tinggal ngitung. Kalau belum disamakan penyebut lewat KPK. Kalau mencari KPK itu jangan sungkan untuk ngijir ya. Bayangnya itu capek loh, berarti harus ngijir. Untuk saya mengerjakan alat tulis kalian, mengerjakan soal. Ya, mandiri. Soalnya ada 5. Nanti yang cepat segera dikumpulkan ke saya. Ingat jangan nyontek ya. Ini sendiri-sendiri ya. Ini dalam ya, silakan dikerjakan. Ya sudah, bukan. Materi kita hari ini sudah usai. Kira-kira pembelajaran untuk materi pecahan tadi sudah kalian dapatkan. Bisa harap nanti di rumah dipelajari lagi ilmunya ini, diasah terutama langkah-langkah pengerjaan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nanti di kelas 6 nanti ada tambahan lagi operasi hitungnya tambah 2. Apa? Pembagian Kemudian dan perkalian. Langkah pengerjaannya pun beda. Ya, nanti itu. Jadi ini perdalam dulu penjumlahan pengurangan. Ya, ada yang ditanyakan? Iya, Mister ya. Ya. Untuk tim yang kompak tadi ya, yang selesai duluan tadi timnya Zabnat ya, dapat coklat apa ini? Beng-beng. Silakan aja ya. Dibagi kita ya. Silakan maju. 4, ya. Dibagi 5 kelompok.